Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fedi Fernando. Dan ini merupakan video terakhir dari semester ini, di mana kita akan membahas mata kuliah akuntansi semester 2, yaitu kita akan mereview materi untuk pertemuan UAS kita, yaitu tentang chapter 13, yaitu investment. Nah teman-teman, di sebelah kiri sudah terdapat soalnya, jadi kita langsung masuk ke pembahasannya aja, di mana pada tahun 2018, PT Exbold memutuskan untuk memanfaatkan kelebihan dana untuk melakukan beberapa investasi, dan berikut beberapa transaksi terkait dengan investasi yang dilakukan. Oke, tanggal pertama adalah tanggal 4 Januari. Oh ya, di soal ini dia nggak kasih tahu ya keterangan terkait dengan saldo awal dari investasi atas PT Exbold ya. Jadi kita nggak perlu update dulu ya di bagian tabelnya untuk saldo awal karena memang nggak ada. Jadi kita langsung masuk aja untuk pembahasan transaksi dari tanggal yang ada. Tanggal pertama adalah tanggal 4 Januari, di mana tanggal 4 Januari 2018 ini perusahaan membeli 10.000 saham PT Sonek dengan harga 2.000 per lembarnya. Di mana ini belum termasuk biaya komisi sebesar Rp100 per lembarnya, dan jumlah saham yang beredar adalah sebanyak 50.000 lembar. Oke, kalau misalkan kita beli investment, jurnalnya seperti biasa teman-teman, yaitu share investment pada cash. Ya, dimana ini atas PT Sonek, dan kita akan hitung berapa nominalnya. Caranya teman-teman lihat, di sini kita beli 10.000 lembar, berarti kita masukin 10.000 ya, 10.000 kita kali dengan 2.000 ya, kita kali dengan 2.000, di mana 2.000 ini merupakan harga per lembar. Kemudian jangan lupa ditambahkan juga dengan biaya komisinya atau biaya brokernya ya, karena biaya broker atau biaya komisi itu nanti bakal menjadi penambah ya, jadi penambah untuk cost atau biaya yang kita keluarkan untuk beli investasinya. Oke, berarti 10.000 kita kali dengan 2.000 ditambah dengan 100 ya, atau 10.000 dikali dengan 2.100. Maka hasilnya adalah sebesar 21 juta rupiah. Oke, nah seperti biasa kalau kita ngerjain soal investment, saya minta dengan sangat teman-teman kalau ngerjain di lembar atau soal ujiannya, tulislah keterangan terkait dengan info terkait dengan share investment dan dana investmentnya, bikin kolom terpisah ya. Kenapa? Karena supaya nanti pada saat teman-teman mau cari transaksi atas PT yang sama gitu, misalkan sama-sama PT Sonek nih ntar nih, jadi teman-teman nggak bingung nyarinya langsung ke bagian kolom updatean investasi kita. Yang pertama adalah PT Sonek, di mana ini per tanggal 4 Januari kita beli 10.000 lembar, sehingga pada saat yang sebelumnya kita nggak punya, kita beli 10.000, maka kita punyanya sebesar 10.000 ownership-nya. Lalu dia kasih tahu banyaknya outstanding share adalah sebanyak 50.000 sesuai dengan keterangan di soal, dan persentasenya tinggal kita bagi aja. 10.000 dibagi dengan 50.000. Lalu cost per lembarnya adalah 2.000 ditambah dengan 100 sesuai dengan keterangan di soal. Kita punya harga per lembarnya 2.000, kemudian ditambahi dengan biaya komisi. Jadi itu bakal masuk di cost-nya, sehingga cost-nya adalah sebesar 2.100. Kemudian klasifikasinya adalah sebagai equity. Kenapa equity? Karena teman-teman lihat nih persentasenya, di mana dia sekali beli ya, dia sekali beli itu langsung dapat kepemilikan sebesar 20%, di mana sesuai dengan teori yang kita pelajari di kelas, ada 3 tingkatan atas investasi atau ada 3 strata, yaitu 0 sampai 20% ya, atau kurang dari 20%, dia masuk ke keterangan cost method, ada non trading sama trading. Kemudian keterangan 20 sampai 50 ya, strata kedua 20 sampai 50 itu masuk equity, dan di atas 50 itu consolidated ya. Oke. Kita udah selesai untuk update-nya, berikutnya kita lanjut ke transaksi tanggal 12 April. 12 April, perusahaan membeli 5.000 lembar saham PT Aeros harga 1.200 per lembar, di mana jumlah beredar sebanyak 100.000 lembar. Seperti biasa, kalau kita beli, berarti jurnalnya share investment pada cash. Ini atas PT Aeros. Kemudian di sini kita akan hitung harganya, di mana harganya langsung dikasih tahu ya, 1.200 per lembar. Berarti kita tinggal kalikan aja, berarti 1.200 kita kali dengan 5.000, karena yang dibeli adalah sebanyak
5.000 lembar. Maka kita akan dapat nilainya sebesar 6 juta. Oke, lanjut. Setelah kita masukin di jurnalnya, seperti biasa kita update dulu untuk tabelnya. Di mana berikutnya adalah PT Aeros. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerjain soal investment ini, di bagian updatean kolomnya itu langkahin lah 2-3 baris gitu ya. Langkahin 2-3 baris karena kita nggak tahu nih berikutnya masih ada atau nggak nih transaksi atas PT sebelumnya gitu. Jadi jangan langsung PT Sonek tanggal langsung PT Aeros lagi mepet gitu, jangan. Jadi langkahilah berapa baris gitu buat antisipasi transaksi berikutnya. Lanjut. Ini tanggal 12 April 2018, di mana keterangannya dia beli sebanyak 5.000 lembar. Oke. Kemudian yang sebelumnya itu 0, kemudian kita beli 5.000, maka kepemilikan kita sebesar 5.000 juga. Lalu dia bilang outstanding share-nya adalah sebanyak 100.000 ya. Beredar ya, saham beredar atau outstanding-nya sebesar 100.000. Maka kalau kita hitung persentasenya, 5.000 dibagi dengan 100 hasilnya adalah sebesar 5%. Cost per lembar 1.200, nggak aneh-aneh, tinggal ambil langsung dari soal. Nah, di soal ini kebetulan atas PT Aeros dia nggak kasih tahu nih dia ini trading kah atau non trading kah di bagian tanggalnya. Nah, kalau misalkan nggak dikasih tahu seperti ini, teman-teman coba lihat info di paling bawah. Biasanya kan di info tanggal terakhir dari soal investment itu kita bakal dikasih informasi terkait dengan tanggal per 31 Desembernya. Di sini PT Aeros ya. Jadi lihatnya dari tanggal yang 31 Desember ya teman-teman ya. Langsung lihat informasi paling bawah. Kalau misalkan kebetulan nggak ada tuh informasi terkait dengan dia ini trading kah atau non trading atau segala macam. Yang bisa kita make sure itu cuma equity ya. Dimana kalau dia udah 20% aja, langsung masukin ke equity. Kamu nggak perlu lagi lihat tabel yang ada di tanggal 31 Desember ini. Oke. Sekarang kita lihat PT Aeros, di mana PT Aeros kategorinya adalah sebagai trading. Berarti klasifikasinya di sini adalah sebagai trading. Masukin. Oke. Nah, lanjut. Setelah kita update, maka kita masuk lagi ke tanggal berikutnya. Tanggal berikutnya adalah tanggal 1 Mei. Di mana pada tanggal 1 Mei, dibeli 8.000 lembar obligasi milik PT Snap, ya, yang memiliki nilai nominal 2.000, kurs 105, jangka waktu 4 tahun, suku bunga 9%, dan diterima setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Oke, tanggal 1 Mei. Kalau kita beli obligasi, ya, kita beli obligasi atas perusahaan lain, maka kita bakal catnya sebagai debt investment di sebelah debit pada cash, karena kita keluarin duit, ya. Pada cash di sebelah kredit, karena kita keluarin duit. Ya, sekarang, kita beli obligasi atas PT Snap. Berarti catatnya di sini atas nama PT Snap. Ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman belajar, ya, pembelian obligasi, ya, kita investor nih, kita beli obligasi, itu biasanya di sini jebakannya tuh terkait dengan nilai, teman-teman, ya. Ada yang namanya nilai nominal dan ada yang namanya kurs, atau biasanya dikasih tahu dibeli dengan harga sekian. Itu sama aja antara kurs dengan harga sekian itu. Ya. Yang teman-teman masukin di jurnal, ya, itu adalah yang kurs, teman-teman. Atau misalkan nanti nilai nominal berapa dan harga pasar sekian gitu. Yang teman-teman masukin adalah kurs atau harga pasarnya. Kenapa? Karena yang kita catat di dalam jurnal ini adalah berapa biaya yang kita keluarkan atau berapa uang yang kita keluarkan, bukan harga nominal atau harga asli dari si obligasi tersebut. Ya, kita beli sesuai dengan harga pasar, maka yang kita catat pun di sini sesuai dengan harga pasarnya. Ya, oke. Nah, sekarang kita masukin nih. Berarti kan dia beli 8.000 lembar. Berarti kita masukin 8.000, kita kali dengan 2.000, yang merupakan nilai nominalnya. Lalu, karena dia bilang kursnya adalah 105, berarti jangan lupa kita kalikan dengan 105%. Karena seperti yang saya bilang, kurs ini adalah nilai yang nilai yang bakal kita keluarkan untuk memperoleh si obligasi tersebut. Oke, berarti 8.000 kita kali dengan 2.000, kemudian kita kali dengan 105%. Maka hasilnya adalah sebesar 16.800.000. Ya. Oke,
Oke, sekarang kita bakal update ya. Kita bakal update di bagian informasi terkait dengan debt investment-nya. Ini adalah PT Snap ya, PT Snap di mana kita belinya itu pada tanggal 1 Mei ya, 1 Mei di mana kita beli sebanyak 8.000 lembar obligasi sehingga yang kita miliki adalah sebanyak 8.000 karena sebelumnya kita belum punya ya. Lalu dia kasih tahu suku bunga obligasi sebesar 9% per tahun ya. Masukin aja mentah-mentah kalau yang di tabel ini kita perlu informasi per tahunnya ya. Kita perlu informasi per tahunnya, nanti kita bakal kasih keterangan di ujung dia ini kapan diterima bunganya. Kemudian klasifikasi lagi-lagi nggak ada teman-teman ya, dia nggak kasih tahu klasifikasinya sebagai apa, dan kita lagi-lagi lihat dari tabel paling bawah ini PT Snap. PT Snap dia bilang kategorinya adalah sebagai Held to Maturity ya, HTM atau Held to Maturity. Maka kita masukin klasifikasinya Held to Maturity. Lalu untuk cost per lembarnya, nah di sini karena kebetulan antara harga pasar dan harga par atau harga nominalnya itu beda, jadi saya sarankan buat teman-teman catat dua-dua nilainya ya, catat dua-dua nilainya. Jadi untuk nilai yang nominal ya, untuk nilai nominalnya teman-teman kasih sepantaran aja dengan dengan baris nama PT-nya. Atau kalau misalkan teman-teman mau tulis nih, misalkan par, misalkan Rp 2000 gitu ya, par Rp 2000 itu nggak masalah teman-teman, bebas kalian mau tulis di sini boleh, yang penting kalian tahu kalau si par atau nominal dari si obligasi ini sebesar 2000 ya. Kenapa harus ditulis dua-duanya antara cost dengan parnya? Karena untuk yang cost per lembarnya itu tadi kita pakainya di sini teman-teman. Kita pakainya di sini ya untuk misi jurnalnya. Sedangkan nanti yang 2000-nya ini, yang parnya ini nanti kita bakal pakai buat ngitung berapa bunga yang kita terima. Ya, kalau misalkan nanti ada penerimaan bunga dari PT Snap, nah kita pakainya angka yang 2000 ini, bukan nilai yang cost per lembarnya. Gitu. Jadi bedakan teman-teman. Yang kita terima bunganya itu yang berdasarkan par, karena kan si yang punya obligasi itu taunya itu kalau dia bayar bunga ya sebesar parnya, dia nggak tahu berapa harga pasaran segala macam, pokoknya setiap tanggal sekian di mana tanggal saya bayar bunga, saya harus bayarnya sesuai dengan par dikali dengan persentasenya, seperti itu. Oke, sekarang cost per lembarnya di sini kita masukin nih, kita punya total pembelian sebesar 16.800.000, berarti kita masukin 16.800.000, lalu kita bagi dengan berapa banyak lembaran obligasi yang kita miliki ya, dimana yang kita miliki sebesar atau yang kita beli sebesar 8.000 ya. Jadi kita punya obligasi itu cost per lembarnya sebesar 2.100. Terakhir jangan lupa masukin keterangannya dimana dia bakal menerima bunganya setiap tanggal 1 Mei dan 1 November. Ini penting teman-teman ya. Itu bebas ya teman-teman ya. Yang penting parnya ditulis saja supaya nanti pada saat tanggal 1 November kalau dia terima bunga kita enak lihat nilainya. Lanjut. Berikutnya adalah tanggal 8 Juni. 8 Juni membeli 20.000 lembar saham PT Dragon seharga 4.000 per lembar, di mana ini belum termasuk biaya komisi sebesar 250.000 dan jumlah saham beredar sebanyak 80.000. Oke, beli saham berarti tujuannya adalah share investment pada cash, di mana ini atas PT Dragon. Oke, 8 Juni. Kemudian dia bilang harganya 400 kita coba hitung biayanya sekarang. Di mana dia beli 20.000 ya. Dia beli 20.000 dengan harga 400 per lembar ya. Nah, tapi dia bilang nih di mana nilai yang 400 lembar ini belum termasuk biaya komisi, di mana biaya komisi in total itu sebesar 250.000. Maka teman-teman juga tambahin nih ya, teman-teman juga tambahin biaya komisinya karena belum termasuk, di mana biaya komisinya adalah sebesar 250.000. Berarti kita tambah dengan 250.000. Oke. Maka kita bakal dapat nilai sebesar 8.250.000 untuk total cost secara keseluruhannya. Lanjut. Berikutnya kita bakal update terkait dengan nilai investasi atas PT Dragon, di mana ini PT Dragon
ini pertanggal 8 Juni 2018, di mana perusahaan beli 20.000 lembar, ya, sehingga jumlah total ownership-nya yang sebelumnya belum punya, kita beli 20.000, jadinya tuh 20.000 ownership-nya. Lalu untuk PT Dragon, dia bilang jumlah saham beredar sebanyak 80.000, sehingga kalau kita bagi persentasenya adalah sebesar 20.000 ya. 20.000 kita bagi dengan 80.000, hasilnya 25%. Berarti kalau 25%, langsung kita tembak sebagai equity, ya, karena persentasenya udah di atas 20%, ya, kita langsung tembak ke equity. Lalu cost per lembarnya, ya, cost per lembarnya adalah total biaya yang kita keluarkan, ya, jadi udah termasuk biaya komisi dan biaya broker tadi, ya, berarti 8250 kita langsung bagi dengan jumlah saham yang kita beli sebanyak 20.000. Maka hasilnya adalah sebesar 412,5. Oke, lanjut. Berikutnya adalah tanggal 30 Juni. 30 Juni, perusahaan menerima dividen tunai dari PT Sonek, di mana total dividen yang dibagikan PT Sonek adalah sebesar 15 juta. Oke. Nah, teman-teman, di sini kita masukin ya, untuk nilai kas yang diterima ya. Ini PT Sonek, kita lihat dulu nih PT Sonek. PT Sonek ini metodenya adalah equity, teman-teman ya. PT Sonek ini metodenya adalah equity. Sehingga, ya ini saya sedikit review lagi ya, pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Sehingga, kalau misalkan kita udah menggunakan metode equity, artinya kita itu serius untuk investasi di PT Sonek ini. Kita itu menganggap PT Sonek ini ibaratnya kayak teman kita. Jadi, kalau misalkan si PT Sonek bagi dividen, ya, kalau dia bagi dividen kan sebenarnya si PT Sonek tuh mengeluarkan uang, teman-teman. Jadi dia secara nggak langsung sengsara. Jadi kita juga ikut sengsara, teman-teman, logikanya. Maka kita bakal buat jurnal, ya, cash pada share investment di sebelah kredit, bukan dividen revenue. Ya, ini metode equity. Ya, di mana metode equity itu prinsipnya adalah pada saat kita investasi, kita itu serius di perusahaan tersebut, sehingga kalau kita terima dividen, itu kita bakal anggap sebagai cashback. Sehingga nilai cashback ini nanti bakal mengurangi nilai share investment kita. Ya, untuk nilainya, berarti kita masukin nih nilainya. Berarti 15 juta ya. Ini kurang keterangannya. Berarti 15 juta kita bakal kali dengan persentase yang kita miliki atas PT Sonek, yaitu yang kita miliki sebesar 20%. Maka nilai dividen yang bakal kita terima pun adalah sebesar 20%-nya. Di mana 15 dikali dengan 20% hasilnya adalah sebesar 3 juta. Ya, 3 juta. Oke, ini untuk dividen dari PT Sonek. Saya ulangi lagi. Kalau misalkan teman-teman itu investasi lebih dari 20%, ya, atau sama dengan 20%, kan metodenya equity. Sehingga pada saat menggunakan metode equity, kalau ada dividen yang kita terima, itu kita anggap sebagai cashback, teman-teman. Kita anggap sebagai pengembalian. Sehingga nilai dari share investment kita itu bakal berkurang, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut. Berikutnya tanggal 10 Agustus 2018. Di mana perusahaan menjual investasi saham PT Dragon sebanyak 5.000 lembar pada harga 580 per lembar. Dan membayar komisi broker sebesar 100.000. Asumsi setelah transaksi ini jumlah lembar saham PT Dragon yang beredar tidak mengalami perubahan. Oke, ini maksudnya adalah yang asumsi ini intinya ini ya, jumlah lembar saham PT Dragon yang beredar tidak mengalami perubahan. Ya, ini memang kalimatnya agak sedikit ambigu, tapi intinya di bagian akhirnya di mana lembar beredarnya tidak mengalami perubahan. Oke. 10 Agustus kalau kita jual investasi, maka kita bakal terima duit, teman-teman, ya. Karena kita jual. Bila kita terima cash, dan di sebelah kreditnya itu ada share investment. Langkahi satu baris, karena kita belum tahu dia ini in the end bakal untung atau rugi. Kita nggak tahu gain atau loss. Kecuali kalau misalkan di soal udah dikasih tahu untung sekian. Berarti kalau untung kita bisa langsung masukin gain di kredit, atau dia kasih tahu loss sebesar sekian, maka lossnya kita bisa masukin di sebelah debit. Oke, lanjut. Berikutnya, ini untuk PT Dragon ya. PT Dragon. Dia jual sebanyak 5.000 lembar. Ini kita hitung cash-nya dulu ya, teman-teman ya. Kita hitung duit yang dia terima dulu.
di mana dia jual sebanyak 5.000 lembar, berarti kita masukin 5.000, kita kali dengan 580, karena dia jual sebesar 580 per lembarnya. Nah, hasilnya sebesar 2.900.000, dan jangan lupa teman-teman kurangin dengan biaya komisi brokernya, di mana biaya komisi brokernya adalah sebesar 100.000 atau sebesar cepet. Ya, kita kurangin dengan 100.000. Maka hasil yang bakal teman-teman dapat adalah sebesar 2.800.000. Ya. Kemudian untuk yang share investment-nya, ya, untuk share investment-nya kita keluarkan, ya. Share investment ini kan yang kita keluarkan, berarti yang kita keluarkan itu adalah modal kita, teman-teman, bahasa gampangnya. Jadi share investment ini adalah modal kita untuk dapetin si 2.800.000. Sekarang kita lihat. Modal kita, itu kita lihat dari PT Dragon ya, karena yang dijualkan PT Dragon. Dimana kita punya cost per lembar 412,5. Berarti kita masukin nih untuk modal kita. Berarti 412 kita kali dengan 5.000, karena banyaknya lembaran yang kita jual adalah sebanyak 5.000, teman-teman. Berarti kita masukin 5.000 dikali dengan 412,5. Maka hasilnya adalah sebesar 2.062.500. Nah, di sini nih baru kelihatan nih kita punya modal ya. Jadi yang kita keluarin itu 2.062.500, dan yang kita dapetin sebesar 2.800.000. Untung ya teman-teman ya, karena kita berhasil jual barang kita dengan harga yang lebih tinggi. Maka kita bakal catat gain on sale of share investment di sebelah kredit, yaitu selisihnya antara cash dengan share investment yang kita keluarkan. Maka hasilnya adalah sebesar 737.500. Lalu jangan lupa kita update untuk PT Dragon, di mana ini tanggal 10 Agustus ya, di mana kita jual sebesar 5.000 ya. Berarti minus 5.000. Kemudian ownership-nya adalah sebesar berarti 20.000 ya. 20.000 dikurangin dengan 5.000, hasilnya adalah sebesar 15.000. Tinggal dikurangin aja. Kemudian asumsi tadi kan ya, asumsi tadi share outstanding-nya nggak berubah, berarti kita masukin 80.000. Kemudian sisanya 412 masih sama. Lalu untuk yang persentasenya kita hitung dulu, dimana sekarang kan udah berubah ya, berarti 15.000 kita bagi dengan 80.000. Hasilnya adalah sebesar 18,75%. Nah, udah turun nih, udah turun di bawah 20%. Maka kalau udah turun kayak gini, artinya nanti terdapat perubahan klasifikasi, teman-teman. Dimana kita nggak boleh nih turunin lagi equity di sebelah sininya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena persentasenya udah turun di bawah 20%. Ya, nah kalau udah turun di bawah 20% ini, artinya kan kita pakai cost method tuh, ya, yang klasifikasinya cuma ada 2. Kalau nggak trading, ya non-trading. Nah, untuk lihat dia trading atau non-trading ini, teman-teman lihat dari informasi tabel 31 Desembernya, yaitu PT Dragon. Di mana PT Dragon kebetulan diklasifikasikan sebagai non-trading. Maka kita berubah nih, yang sebelumnya itu equity menjadi non-trading. Ya, oke. Lanjut. Berikutnya kita masuk ke tanggal 1 November. 1 November menerima bunga atas obligasi PT Snap. Nah, ini nih yang tadi catatan kecil kita baru pakai sekarang. Dimana kalau kita terima bunga atas obligasi, kita terima bunga ya teman-teman ya, kita terima bunga. Maka kita bakal catat cash di sebelah debit, kita terima duit ibaratnya. Cash pada interest revenue, karena kita terima duit atas pendapatan bunga. Ya, dari PT Snap. Sekarang kita bakal hitung teman-teman cara cari bunganya gimana. Nah, sekarang tadi kan saya bilang ya, kalau misalkan kita beli obligasi itu not at par atau enggak pada saat harga pasar sama dengan harga par atau harga nominal, maka kalau kita catat di jurnal tadi, ini kan dia beli tanggal 1 Mei ya. Dia beli tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei tadi kita catatnya sebesar 2.100 teman-teman, karena total biaya yang dia keluarkan sebesar 2.100 ya. Sekarang kita mau catat pengakuan bunganya ya.
Kalau pengakuan bunga, kita nggak boleh nih pakai yang 2100, karena 2100 ini merupakan harga pasarannya pada saat itu. Ya, kita keluarin duit buat dapetin obligasinya sebesar 2100. Tapi yang tercatat di dalam surat utang, atau yang tercatat di dalam obligasi tersebut, base-nya atau dasarnya itu dari 2000, teman-teman. Jadi kita harus pakai 2000 ini sebagai patokan pada saat kita ngitung pendapatan bunganya. Maka, kita untuk ngitung pendapatan bunganya caranya seperti ini. Berarti kita masukin 8.000 yang merupakan jumlah lembar yang kita miliki, lalu kita kalikan dengan parnya, teman-teman, atau nominalnya sebesar 2000. Ingat ya, ini kita lagi terima bunga, dimana kalau bunga itu basisnya dari par, bukan dari cost yang kita miliki. Ya, 8.000 kita kali dengan 2000, lalu kita kali dengan persentase dari si debt investment-nya, ya, dari obligasinya sebesar 9%. Ini kan masih per tahun ya. Tadi saya bilang kalau di tabel ini semuanya per tahun aja, disetarakan aja semuanya 9%. Kemudian jangan lupa kita kali dengan 6/12. Kenapa 6/12, teman-teman? Karena kita belum terima bunga dari tanggal 1 Mei sampai ke tanggal 1 November, dimana kalau kita hitung itu ada jangka waktu selama 6 bulan. Oke, maka teman-teman akan dapat hasil sebesar 720.000. Oke. Nah, sekarang kita bakal lanjut untuk transaksi berikutnya. Karena kan ini cuma terima bunga, berarti kita nggak perlu update apa-apa nih di bagian kolom investmentnya. Lanjut berikutnya di tanggal 20 November. 20 November menerima dividen tunai dari PT Aeros sebesar 100.000 per lembarnya. Oke. Sekarang kita lihat dulu nih PT Aeros. PT Aeros. PT Aeros klasifikasinya sebagai trading. Berarti kalau misalkan trading ataupun non-trading, pada saat kita terima dividen, jurnalnya sama, yaitu cash pada dividen revenue. Ya. Kemudian, ini dari PT Aeros ya, PT Aeros. Kemudian dia bilang terimanya itu sebesar 100 perak ya, 100 perak per lembarnya. Berarti kita masukin 100, kemudian kita kali dengan 5.000. Ya, 100 kita kali dengan 5.000. Maka hasilnya adalah sebesar 500.000 ya. Karena yang kita punya itu lembarannya sebanyak 5.000. Oke, maka dapat hasilnya sebesar 500.000. Lanjut, karena ini dividen kita nggak perlu update apa-apa. Kita masuk ke transaksi berikutnya tanggal 1 Desember. 1 Desember dibeli tunai 6.000 lembar obligasi milik PT Lipo yang memiliki nilai nominal sebesar 100.000 ya, 1.000 per lembar, dan dibeli dengan harga 950 per lembar serta jangka waktu 5 tahun. Suku bunga obligasi adalah sebesar 6% dan bunga diterima setiap tanggal awal bulan ya. Nah, ini agak-agak unik nih soalnya nih, karena biasanya kalau kita obligasi kan bayarnya itu ya per semi annually biasanya ya, per semi annually atau per annually, tapi ini unik, dia bayarnya per bulan, tapi nggak apa-apa, nanti bakal saya jelasin. Oke, kita beli tunai untuk obligasi, maka kita bakal catat debt investment pada cash ya. Ini atas PT Lipo, di mana di sini ada dua nilai lagi ya, sama ya, lagi-lagi ya seperti yang di tanggal 1 Mei tadi ya, di mana dia bilang nilai nominal sebesar 1.000 dan dibeli seharga 950 per lembarnya. Oke, dibeli dengan harga 9 per lembarnya. Ada dua nilai nih, ada nilai sama harga pasarnya. Nah, seperti biasa yang kita catat di dalam jurnal ya, ini kan jurnal ini kan kita catat nih duit yang kita keluarkan buat dapetin si debt investmentnya ini. Maka yang kita ambil adalah yang harga pasarnya, teman-teman ya, yang harga pasarnya, di mana dibeli dengan harga 950 per lembarnya. Ini yang kita masukin. Maka kita masukin 6.000 ya. 6.000 kita kali dengan 950 yang merupakan harga per lembar dari harga pasarnya ya, harga pasar per lembarnya ya, harga pasar per lembarnya. Maka dapatnya nilainya sebesar 5.700.000. Oke. Kemudian seperti biasa, kalau misalkan kita udah hitung di jurnalnya, kita update untuk di bagian tabelnya. Ini atas PT Lipo. PT Lipo per tanggal 1 Desember. Di mana dia beli, berarti plus ya, plus 6.000, beli sebesar 6.000, berarti plus 6.000, di mana kita belum pernah punya, maka total kepemilikan kita adalah sebanyak 6.000.
Lalu dia bilang bunga per tahun, ya, bunga per tahun adalah sebesar 6%. Lalu klasifikasinya nggak ada ya. Lagi-lagi kalau nggak ada, kita scroll ke bawah, kita lihat dari PT Lipo, dia bilang klasifikasinya sebagai trading, berarti kita masuk ke trading. Lalu cost per lembarnya di sini caranya gampang, ya. Kita lihat yang harga pasarnya aja, nggak usah dibagi-bagi lagi, langsung masukin, langsung 950. Karena nilai 950 inilah yang kita keluarkan buat dapetin harga per satu lembar obligasi tersebut. Cuman seperti biasa, saya mention lagi, karena dia beda belinya dengan harga parnya, maka harga parnya itu kita kasih notes juga, teman-teman, ya. Kita kasih notes juga, harga parnya adalah sebesar 1000, atau kalau kamu mau tulis par sebesar Rp 1000, itu nggak masalah juga, sama aja, ya. Yang penting teman-teman tahu ini ada perbedaan antara harga par dengan harga pasarnya. Lalu kemudian kita bayar kita terima bunga tiap awal bulan, ya. Jadi tanggal 1 setiap bulan, seterusnya gitu aja biar singkat. Lagian kan ini cuma coret-coretan doang, yang penting kalian gampang buat nge-trace kalau misalkan ada transaksi lagi terkait dengan PT Lipo, apalagi nanti di AJP. Oke. Setelah tulis nilai parnya, lanjut kita masuk ke transaksi biasa yang terakhir, ya. Transaksi general yang terakhir yaitu tanggal 30 Desember. Di mana kita menerima dividen tunai dari PT Dragon. Di mana kalau kita terima dividen, kita lihat nih, PT Dragon. PT Dragon sekarang udah non-trading, teman-teman. Berarti aman. Kalau udah non-trading, maka kita bakal catat jurnalnya adalah cash pada dividen revenue. Ya. Untuk nilainya, kita tinggal masukin aja nilai yang diterima kan 50 per lembar. Berarti 50, ya, 50 perak kita kali dengan berapa ownership kita, yaitu sebanyak 15.000. Berarti 50 dikali dengan 15.000, hasilnya adalah sebesar 750.000. Ya, tinggal dikalikan aja berapa per lembar, kemudian dikali dengan berapa lembar yang kita miliki ownership-nya. Oke, ini untuk tanggal 30 Desember udah selesai, berarti untuk transaksi generalnya udah selesai. Maka berikutnya yang kita buat adalah terkait dengan jurnal penyesuaian. Jadi ini tabelnya sudah saya pindahin, ya. Yang di sini saya pindahin ke Excel-nya. Jadi sekarang kita langsung maximize aja di Excel-nya, supaya kita nggak perlu bolak-balik lagi buat lihat soal ke ininya, karena kita udah punya tabel update-annya. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya bikin AJP-nya urutan aja, sesuai dengan keterangan yang ada di tabel, di mana keterangan yang pertama, kita bakal update dulu untuk semua share investment yang kita miliki. Kita bakal buat AJP untuk semua share investment-nya. Jadi yang pertama ada dari PT Sonek, di mana PT Sonek ini kalau teman-teman lihat, dia klasifikasinya, ya, PT Sonek, ya, kalau kita lihat informasinya, dia itu klasifikasinya sebagai equity. Oke. Maka kalau equity, kita bakal kita bakal lakuin 3 hal seperti biasa. Yang pertama, pengakuan dividen. Yang kedua adalah adjustment terkait dengan fair value. Dan yang ketiga adalah pengakuan laba atau rugi. Cuman di sini, untuk pengakuan dividen nggak ada ya di tabelnya. Karena tadi kalau kita lihat struktur soalnya, pengakuan dividennya itu udah ada di transaksi general. Jadi kita nggak repot-repot lagi bikin pengakuan dividen pada saat AJP. Ya, karena di tabelnya pun nggak ada ya masalahnya, ya. Di tabelnya pun nggak ada, jadi kita nggak perlu buat pengakuan semua dividennya, karena di sini juga nggak ada. Kemudian ini equity. Kalau equity, kalau teman-teman lihat beberapa video saya yang sebelumnya, equity itu tidak melakukan adjustment, ya. Tidak melakukan adjustment terkait fair value-nya, atau terkait dengan nilai pasar per lembarnya. Maka yang PT Sonek kita bisa tutup dulu nih. Kita bisa tutup dulu untuk yang nilai pasarnya. Tapi si metode equity itu kita harus melakukan pengakuan atas laba atau rugi si investee, ya, atau atas laba atau rugi yang dialami oleh perusahaan yang kita investasikan. Maka teman-teman di sini akan buat penyesuaian atas laba atau rugi si PT Sonek. Nah, maka pada saat kita lihat di sini, ya, PT Sonek dia ada pengumuman laba atau rugi sebesar positif 50 juta. Berarti kalau positif, dia mengalami laba, teman-teman, ya. Mengalami laba. Nah, pada saat perusahaan itu mengalami laba, teman-teman, logikanya, ya. Berarti kalau misalkan si PT Sonek mengalami laba,
kita senang juga karena kita juga ikut untung. Karena prinsipnya tadi seperjuangan ya, seperjuangan. Jadi kalau dia laba kita juga senang karena bakal ketiban laba. Dan kalau misalkan dia rugi, kita juga sedih karena kita juga ikut ketiban ruginya. Nah, sekarang kondisinya kan laba. Logikanya, laba itu bakal menambah ya, bakal menambah nilai investasi kita atas si PT Sonek, teman-teman. Ya, namanya juga untung. Berarti kalau untung kita juga terima nih untungnya nih, secara nggak langsung kita juga terima untungnya. Kita juga berhak ngakuin untungnya. Nah, kalau kita mengakui untung, maka kita bakal debitkan ya. Ingat ya tadi ya, menambah. Berarti nilai share investment-nya bakal kita naikin. Ya, share investment-nya kita naikin. Kemudian di sebelah kreditnya itu ada revenue from share investment ya, revenue from share investment karena kita ada pendapatan dari share investment kita. Tapi tolak ukur saya adalah kalau saya jelasin, teman-teman lihat aja nih dari share investment-nya. Kalau dia laba, dia bakal nambah nilai share investment kita. Gampangnya seperti itu. Ya. Nah, sekarang nilainya. Nilainya berarti tinggal kita masukin. Labanya berapa? Labanya kan 50 juta. Berarti 50 juta kita kali dengan persentase yang kita miliki atas PT Sonek, di mana persentase yang kita miliki adalah sebesar 20%. Maka kita kalikan 20%. Maka nilai yang bakal teman-teman dapetin adalah sebesar 10 juta rupiah. Ya, seperti itu. Itu untuk pengakuan laba atau rugi untuk metode equity. Lanjut berikutnya adalah PT Aeros ya. Tadi kan ada 3 hal ya. Dividen semuanya nggak ada. Lalu adjustment kita nggak lakuin karena tadi equity. Sama terakhir kita lakukan pengakuan laba rugi karena ini equity. Kemudian PT Aeros, di mana PT Aeros ini klasifikasinya adalah sebagai trading ya. Trading. Oke, berarti kalau trading kita bakal lakuin beberapa hal. Pertama pengakuan dividen. Cuman karena di sini pengakuan dividennya nggak ada, kita skip. Lalu ada adjustment fair value ya. Nanti kita bakal lihat adjustment fair value seperti apa. Dan yang ketiga, kita tidak mengakui pengumuman laba rugi karena kalau trading ya udah kita bakal jual beli secara cepat gitu ya, akan fast moving investasi kita ini per tanggal 31 Desember. Berarti tadi pengakuan dividen nggak ada, lalu kita bakal melakukan pengakuan atau adjustment atas fair value yang kita miliki. Nah, untuk adjustment-nya teman-teman lihat di pasaran ya, berarti yang ini kita tutup ya. Kita tutup dulu yang pengumuman laba ruginya, kita fokus ke di sini. Kita punya saham di pasaran itu dihargai sebesar 1.180. Itu harga pasaran tuh, 1.180. Sedangkan kalau kita lihat PT Aeros di catatan terakhir kita, itu harganya sebesar 1.200 ya. Harganya sebesar 1.200. Jadi kita punya barang 1.200 di pasaran ya, di pasaran itu dihargai sebesar 1.180, teman-teman. Turun ya teman-temannya ya. Secara langsung kita tuh rugi karena barang kita di pasaran itu dihargainya lebih rendah dari catatan kita. Nah, cuman kita nggak boleh langsung tulis loss ya, tapi kita bakal titip dulu ya ke akun yang namanya unrealized holding gain or loss ya, unrealized holding gain or loss income di sebelah debit. Nih, kenapa muncul akun ini di sebelah debit? Akun unrealized holding gain or loss ini dia prinsipnya sama kayak akun gain atau loss, cuman dia ada kata unrealized aja nih. Kenapa ada kata unrealized? Karena dia barang ini belum kita jual ya, barang ini belum kita jual atau rugi atau untung atas transaksi barang ini belum terrealisasi, sehingga kita titip dulu ke akun yang namanya unrealized ya. Nah, akun unrealized ini saldo normalnya itu di sisi kredit, teman-teman. Jadi laba, itu laba ya. Itu kalau misalkan dia di kredit, dia laba. Kalau dia di debit, dia rugi, teman-teman ya. Saya ulangin, kalau misalkan unrealized ini di kredit, dia untung. Kalau di debit, dia rugi. Maka ini sinkron dengan kasus yang saya jelasin, di mana kita punya barang 1.200, tapi di pasaran dihargai sebesar 1.180. Artinya barang kita dihargai lebih rendah, maka kita rugi karena barang kita lebih rendah harganya. Ya, maka ada akun unrealized di sebelah debit dan di sebelah kreditnya ada akun fair value adjustment trading. Ya. Nah, berikutnya untuk nilainya gimana? Untuk nilainya gampang, berarti teman-teman tinggal kurangin aja. Berarti harga per catatan kita yaitu 1.200 ya, 1.200. Kita kurangin dengan harga pasarnya
yaitu sebesar 1.180. Lalu jangan lupa kita kalikan dengan banyaknya lembaran yang kita miliki. Banyaknya lembaran yang kita miliki sebesar 5.000, maka kita kali dengan 5.000. Maka dapatlah hasilnya adalah sebesar 100.000 untuk kerugian atas PT Airus. Lanjut, berikutnya adalah PT Dragon, ya. PT Dragon, di mana PT Dragon ini kalau kita lihat ya dari catatan kita, dia transaksinya itu sebagai non-trading ya, non-trading. Oke, non-trading. Maka kalau non-trading, dia prinsipnya hampir sama dengan trading, cuma nanti bedanya di bagian adjustment-nya aja. Di mana yang pertama kita bakal pengakuan dividen, cuman karena di sini pengakuan dividennya nggak ada ya, nggak ada keterangan terkait dengan dividen, maka kita skip. Kemudian berikutnya adalah adjustment terkait dengan fair value-nya, ya, dan kita nggak melakukan pengakuan laba atau rugi. Jadi kita tutup dulu nih untuk yang PT Dragon untuk pengakuan laba atau ruginya, kita nggak peduli, ya. Nah, sekarang kita bakal buat jurnal adjustment atas fair value-nya, karena tadi pengakuan dividen kita skip karena memang datanya nggak ada pada tanggal 31 Desember. Sekarang, seperti biasa, kalau kita ngelakuin adjustment, lagi-lagi kita bakal lihat nih, ya, kita bakal lihat antara harga pasarnya dengan catatan yang kita miliki. Di mana per catatan kita, harga per lembar sahamnya si PT Dragon, ya, itu sebesar 412, teman-teman. Ya, harganya sebesar 412,5. Tapi di pasaran, ya, di pasaran itu dihargainya sebesar 425, teman-teman, ya. Jadi kita punya barang 412, diharganya 425. Untung ya teman-teman ya, karena di pasaran barang kita itu diharganya lebih tinggi daripada catatan kita, ya. Maka kalau lebih tinggi kita untung ya teman-teman ya. Kalau barang kita dihargai lebih tinggi kita untung. Maka kita bakal catat unrealized holding gain or loss equity di sebelah kredit, ya. Kenapa equity dan kenapa income? Karena ini beda perlakuan teman-teman. Yang satu trading. Kalau trading ya, akun unrealized holding gain or loss income-nya ini bakal masuk ke bagian laporan income statement teman-teman. Akan masuk ke income statement nantinya, ya. Jadi akunnya ini larinya itu bakal ke income statement. Sedangkan akun unrealized holding gain or loss equity ini nanti larinya itu bakal ke SOFP teman-teman ya. Larinya itu bakal lari ke SOFP, yaitu akun equity ya, akun equity. Jadi teman-teman harus teliti nih, walaupun kelihatannya mirip antara akun yang equity sama income ini, tapi itu beda nanti larinya. Kalau yang income dia bakal lari ke income statement. Kalau yang unrealized holding gain or loss equity ini nanti bakal lari ke SOFP, ke bagian equity, yaitu akun AOC atau accumulated other comprehensive income. Ya, gitu. Jadi beda perlakuan antara trading dengan non-trading. Cuman untuk prinsipnya sama. Kalau prinsipnya, kalau misalkan unrealized-nya di kredit, dia untung teman-teman artinya. Ya, untung maksudnya adalah barangnya dihargai lebih tinggi dari yang seharusnya. Ya, dari yang ada di sistem kita. Sedangkan kalau dia di debit, artinya barang kita dihargai lebih rendah. Seperti itu aja konsepnya. Kemudian di sebelah kredit, di sebelah debitnya itu ada akun temannya, yaitu ada akun fair value adjustment non trading, ya. Karena ini non trading, tulisnya non trading, bukan trading. Jangan ngikutin yang jurnal di atasnya. Nah, sekarang untuk nilainya, berarti tinggal kita masukin aja. Kita punya barang sebesar 425, ya. Kita punya barang sebesar 425 di pasaran, dihargainya. Kemudian kita kurangin dengan harga per catatan kita, selisihnya sebesar 412,5. Ya, kita kurangin, kemudian kita kalikan dengan banyaknya lembar yang kita miliki, di mana banyaknya lembar yang kita miliki sebesar 15.000. Maka kita kali dengan 15.000. Hasilnya adalah sebesar 187.500. Oke, berikutnya adalah habis semua ya untuk share investment-nya. Kalau sudah habis, maka berikutnya kita masuk ke debt investment-nya. Untuk debt investment-nya, yang pertama ada PT Snap, di mana ini per tanggal 31 Desember 2018. Kalau misalkan terkait dengan debt investment atau obligasi, ya, kita hanya bakal melakukan dua hal, teman-teman. Ya. Kita hanya bakal melakukan dua hal.
Yang pertama, pengakuan bunga, ya, atau recognition of interest-nya. Yang kedua, adjustment dari fair value atas obligasinya. Ya, jadi cuma dua doang teman-teman yang kita lakuin, adjustment sama pengakuan bunganya. Nah, pertama ini kan PT Snap. Di mana PT Snap itu klasifikasinya adalah HTM atau Held to Maturity. Nah, kalau Held to Maturity, prinsipnya itu kita bakal tahan, ya, kita bakal tahan si obligasinya sampai tanggal jatuh tempo, teman-teman. Sehingga kalau kita tahan sampai ke tanggal jatuh tempo, artinya adalah kita serius buat si bonds-nya ini, maka kita nggak peduli lagi harga pasarannya. Ya, kita nggak peduli harga pasarannya berapa, pokoknya selama dia masih ada, ya, selama dia belum tanggal jatuh tempo, banknya bakal kita tahan. Itu untuk HTM. Maka yang kita lakukan dari dua hal tadi kan saya sebutin ada dua hal ya teman-teman ya, pengakuan bunga sama adjustment. Kita nggak ngelakuin adjustment-nya teman-teman, kita nggak adjust nilai pasarnya, berarti kita cuma melakukan satu hal, yaitu pengakuan bunga doang. Nah, untuk pengakuan bunga, jurnalnya adalah interest receivable pada interest revenue. Karena ini kan kita cuma mengakui piutang bunganya aja nih, kita cuma mengakui piutang bunganya aja, di mana cash-nya itu belum ada. Oke, sekarang untuk angkanya gimana? Untuk angkanya teman-teman lihat lagi-lagi ya, bunga. Ini kita lagi bahas bunga. Kalau bunga kita lihatnya dari nilai par, bukan nilai pasar. Saya ulangin, kita lihatnya dari nilai par. Ya, maka untuk nilai bunga yang kita bisa jadiin piutang ya, atau misalkan yang sudah bisa kita akuin adalah 2000 yang merupakan harga parnya atau harga nominalnya. Kemudian kita kali dengan berapa banyak lembaran yang kita miliki sebesar 8.000 lembar. Lalu kita kali dengan interest-nya yaitu sebesar 9%. Kemudian kita kali dengan 2/12. Ya, kita kali dengan 2/12. Sehingga, kenapa 2/12? Karena terakhir kali kita terima bunga per tanggal 1 November. Terakhir kita terima nih. Berarti dari 1 November sampai ke tanggal 31 Desember itu ada 2 bulan, teman-teman. Makanya kita kali 2/12. Oke, kita kali dengan 2/12, maka hasilnya adalah sebesar 240.000. Ya, ini HTM atau Held to Maturity, sehingga kita tidak melakukan pengakuan atas nilai pasarnya. Kita nggak adjust lagi nilai pasarnya, karena kita serius buat pegang obligasinya ini. Lanjut. Berikutnya terakhir adalah PT Lipo, di mana PT Lipo ini klasifikasinya adalah sebagai trading, ya. Nah, trading. Kalau trading kita lakuin teman-teman dua hal tadi. Kita akuin bunga dan kita juga bakal adjust untuk fair value-nya. Oke, jurnal pengakuan bunga sama persis. Baik dia mau HTM, baik dia mau trading, itu sama semua perlakuannya. Nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu ribet-ribet. Interest receivable pada interest revenue. Sama kayak jurnal AD1, teman-teman. Ya. Kemudian, untuk nilainya sekarang. Untuk nilainya lagi-lagi, kalau kita lagi melakukan pengakuan bunga, lihatnya selalu dari nilai par atau nilai nominalnya. Ya. Dari nilai par atau nominalnya. Maka kita masukin, berarti 1000, ya, 1000 yang merupakan harga parnya. Kita kali dengan 6000, yang merupakan banyaknya lembaran yang kita miliki. Lalu kita kali dengan bunganya sebesar 6% per tahun. Lalu kita kali dengan 1/12. Kenapa 1/12? Karena kita lihat tadi terms and condition-nya, di mana kita bakal terima bunga setiap tanggal 1 setiap bulannya. Berarti tiap bulan dia terima, berarti cash pada interest revenue kalau misalkan dia lagi bulan berjalan. Tapi karena ini lagi di AJP, maka jurnalnya interest receivable pada interest revenue dikali 1/12 ya. Karena 1 tiap bulannya, tanggal 1 tiap bulannya. Maka kita bakal dapat nilai sebesar 30.000 ya. Ini kita lihat dari ketentuan soal tadi, di mana diterima setiap awal bulannya, setiap tanggal awal bulan. Oke, lanjut. Terakhir, kita bakal melakukan adjustment. Karena ini trading, kita bakal lakukan adjustment terkait dengan fair value-nya. Nah, ini yang perlu jadi concern atas si obligasi ini. Karena kan tadi kita belinya beda ya teman-teman ya. Kita belinya beda antara harga par dengan harga pasarnya pada saat itu. Untuk PT Lipo. Nah,
Kalau kita lagi ngelakuin adjustment atau fair value, teman-teman, supaya perbandingannya itu apple to apple atau setara ya teman-teman ya, atau masuk akal ya, yang kita bandinginnya itu harus cost dengan cost, teman-teman ya. Yang kita bandingkan itu adalah biaya dengan biaya, supaya matching, supaya ketemu teman-teman sense-nya atau akal apa logikanya. Nah, di sini kita belinya itu sebesar 950 teman-teman, bukan sebesar 1000 ya. Saya ulangin, 1000 itu tadi adalah parnya. Sedangkan 950 ini adalah uang yang benar-benar kita keluarkan per lembarnya pada saat tanggal 1 Desember tadi. Jadi ini yang bakal jadi patokan kita pada saat bikin AJP ya, pada saat bikin AJP atas adjustment fair value-nya. Ya, bukan harga parnya. Nah, berarti 950 ini kita maka selisihkan dengan harga pasar obligasinya ya. Harga pasar obligasinya itu sebesar 980. Jadi kita punya barang ya, kita punya barang di catatan kita itu sebesar 950. Tapi di pasar ternyata dihargai sebesar 980, teman-teman. Untung ya, karena kita punya barang itu dihargai lebih tinggi di pasaran. Makanya kita bakal bikin jurnal ya, unrealized holding gain or loss income ya, di sebelah kredit. Income karena ini trading ya teman-teman ya, akunnya income karena ini trading ya, kita untung ya, makanya kita tulisnya unrealized holdingnya di kredit. Kemudian di sebelah debitnya itu ada fair value adjustment trading, mengikuti perlakuan atau klasifikasinya yaitu trading ya. Kemudian untuk nilainya ya, untuk nilainya itu tinggal selisihnya aja teman-teman. Berarti kita masukin 980 ya, yang merupakan harga pasarnya, kita kurangin dengan 950 yang merupakan harga pasar pada saat kita beli atau harga percatatan kita. Lalu kita kali dengan 6.000 yang merupakan banyaknya lembaran yang kita miliki. Sehingga nilainya adalah sebesar 180.000 ya. Nah, maka dengan selesainya adjustment dari PT Lipo, maka pembahasan soal review untuk investment ini selesai ya. Memang soal ini lebih condong ke dosen ya daripada soal laboratorium sendiri, karena ini saya ngambilnya dari PPT saya yang udah ada. Makasih teman-teman bagi partisipasi kalian selama 1 semester ini, dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian nonton video ini. Ini merupakan video terakhir saya di semester ini. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada hal-hal selama saya menjelaskan materi selama 1 semester ini atau dari video-video saya yang kemarin bahkan sebelum semester ini ada kesalahan, saya minta maaf. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sekian dan bye-bye.